Selamat siang, nama saya Stephen dan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Macintosh. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Adrian, Erik Tanadi, Jennifer Kosasi, Lina Fiata, Rebecca, dan juga Edo. Hari ini kami akan membahas tentang sistem operasi dari Macintosh itu sendiri, tentang program Office yang ada di Macintosh, browser ada di Macintosh, media playernya, intelligent personal asistennya, text editornya, dan juga store-nya, video editor, database, cloud storage-nya, email, app, hobby app, dan comment prompt-nya. Presentasinya akan dimulai oleh teman saya tentang sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Tedo. Saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi pada Macintosh. Macintosh sistem software 1 yang pertama kali dirilis pada tahun 1984. Sistem 1 datang dengan multi-desk accessories yang termasuk di dalamnya adalah alarm clock, kalkulator, control panel, keycaps, notepad, puzzle, dan scrapbook. Fitur-fitur yang ada pada sistem software 1 yaitu sistem 1 menggunakan Metafora desktop dengan fitur GUI atau Graphical User Interface. Sistem 1 menambahkan control panel sebagai desktop accessories yang merupakan program sentral untuk mengatur pengaturan sistem dan opsi lainnya. Sistem 1.1 menambahkan kecepatan duplikasi disk berkat memory finder yang ditingkatkan dan mengurangi swap count dalam menduplikasi disk. Sistem 1.1 melakukan optimasi kode sistem di mana sistem startup lebih cepat 20% dari versi sebelumnya. Kelemahan dari Macintosh sistem software 1 yaitu keterbatasan RAM pada komputer awal menjadikan sistem operasi tersebut tidak dapat melakukan multitasking dengan beberapa aplikasi. Namun ada aplikasi berukuran kecil yang bisa dijalankan ketika aplikasi lain juga dibuka, seperti aksesoris desktop. Yang kedua adalah trash kehilangan kontennya saat keluar dari sistem operasi atau ketika sedang memuat aplikasi ataupun ketika Finder beroperasi. Layar masih belum mendukung warna lain selain hitam putih. Yang keempat adalah tidak ada perintah shutdown. Yang kelima, kontrol panel hanya memiliki satu panel dan hampir tidak memiliki label teks. Fitur-fitur yang ada pada sistem software 2 yaitu sistem 2 menjadikan waktu untuk menampilkan layar menjadi 20% lebih cepat dari sebelumnya. Sistem 2 mampu melakukan multitasking dengan menggunakan program yang bernama Switcher. Sistem 2 mengenalkan fitur Apple Talk dan Screenshot. Sistem 2 juga mendukung penggunaan printer laser, yaitu printer laser pertama yang dikenalkan oleh Apple. Update sistem 2.1 mengenalkan HFS yang dimana sudah memiliki direktor yang nyata. Kelemahan-kelemahan yang ada pada Macintosh sistem software 2 yaitu masih belum mendukung warna selain warna hitam putih. Hanya dapat membuka dan menjalankan satu aplikasi. Trash kehilangan kontennya saat keluar dari sistem operasi atau ketika sedang memuat aplikasi ataupun ketika Finder sedang tidak bekerja. Yang ketiga adalah Macintosh System Software 3. Sistem 3 mendapat 5 update yaitu Sistem 3.0 sampai Sistem 3.4. Fitur-fitur yang ada pada Macintosh System Software 3 yaitu Sistem 3 mengupdate Finder, meningkatkan respon yang signifikan berkat penggunaan disk cache yang menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan dapat diatur dalam kontrol panel. Selanjutnya,
Sistem 3.0 secara resmi mengenalkan dan mengimplementasikan HFS. Sistem 3.0 juga mendukung teknologi terbaru termasuk SCSI dan AppleShare. Trash bulking, yaitu fitur di mana trash tampak menumpuk oleh sampah apabila di dalamnya mengandung file-file. Sistem 3.2 mengupdate kalkulator sehingga memiliki kunci yang didesain ulang. Kalkulator versi sebelumnya memiliki tata letak keypad yang tidak beraturan. Selanjutnya, sistem 3.3 hampir sama dengan sistem 3.2, hanya perbaikan bug pada dan pengembangan fitur. Sistem 3.4 diluncurkan hanya untuk mendukung AppleShare 2.0. Kelemahan-kelemahan yang ada pada Macintosh System Software 3 yaitu masih belum mendukung warna selain warna hitam putih. Trash kehilangan kontennya saat keluar dari sistem operasi atau ketika sedang memuat aplikasi ataupun ketika Finder sedang tidak beroperasi. Hanya dapat membuka dan menjalankan satu aplikasi. Control panel tergolong desktop accessories dan bukan folder yang berdiri sendiri, di mana control panel tersebut dapat diakses dari root system folder. Macintosh System Software 4. Macintosh System Software 4 dirilis dengan munculnya Mac XE. Sistem 4 mendapatkan dua update yaitu Sistem 4.0 dan Sistem 4.1. Fitur-fitur yang ada pada Macintosh System Software 4 yaitu Sistem 4 versi 2 menjadikan kotak dialog About the Finder dikembangkan untuk menampilkan penggunaan memori. Sistem 4 versi 2 mempunyai beberapa utilitas baru termasuk backgrounder, desktop accessories handler, easy access, dan print monitor, dan juga background printing dengan menggunakan laser writer juga dikenalkan. Sistem 4 versi 2 mengupdate control panel. Sistem 4.2 dapat menggunakan color menu di mana item-item spesifik dapat menjadi berwarna dan dapat dipilih warnanya. Sistem 4.2 Sistem 4 versi 2 menghapus mini finder, menciptakan fitur multi finder yang merupakan awal mula terciptanya multitasking. Namun secara default opsi tersebut disable. Sistem 4.3 menambahkan versi baru dari Apple HDSC Setup untuk mengupdate driver bermerek Apple dan juga untuk mengupdate laser writer. Kelemahan-kelemahan yang ada pada Macintosh System Software 4 yaitu trash kehilangan kontennya saat keluar dari sistem operasi atau ketika sedang memuat aplikasi ataupun ketika Finder atau Multifinder tidak beroperasi. Control panel tergolong desktop accessories dan bukan folder yang berdiri sendiri, di mana control panel tersebut dapat diakses dengan root system finder. Sedikit catatan, Macintosh System Software 2, 3, dan 4 dirilis antara tahun 1985 sampai 1987. Macintosh System Software 5 dirilis tahun 1987. Sistem Software 5 mendapatkan dua update yaitu Sistem 5 versi 0 dan Sistem 5 versi 1. Macintosh System Software 6 dirilis pada tahun 1988. Sistem operasi ini adalah yang lengkap dan stabil dan juga bertahan paling lama. Ditambah fitur baru yaitu Macro Maker, yaitu di mana pengguna bisa membuat mouse dan keyboard menjadi makros. Namun banyak pengguna yang mengkritik fitur ini karena kurangnya fitur jika dibandingkan dengan Automac 3 milik Microsoft. Versi ini mendapatkan 10 update, yaitu dari sistem versi 0 sampai sistem 6 versi 8L. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada pada Macintosh System Software 6. Adanya kooperatif multitasking secara default diaktifkan, namun multitasking pada versi 6 ke bawah masih dapat dipilih untuk menjadi Finder ataupun Multifinder.
Sistem 6 menambahkan beberapa aplikasi yaitu Notification Monitor. Sistem 6 melakukan tambahan baru terhadap kumpulan software termasuk Macromaker dan Close View. Kelemahan-kelemahan yang ada pada Macintosh System Software 6 yaitu Trash masih kehilangan kontennya saat keluar dari sistem operasi atau ketika sedang memuat aplikasi ataupun ketika Finder atau Multifinder sedang tidak beroperasi. Control panel masih tergolong desktop accessories dan bukan folder yang berdiri sendiri, di mana control panel tersebut dapat diakses dari root system finder. Macintosh System Software 7 dirilis pada tahun 1991. Perkembangannya cukup halus dan relatif terbatas, terutama hanya menambahkan color quick draw. Versi ini mendapatkan 26 update, yaitu dari Sistem 7 versi 0 sampai macOS 7.6 versi 1. Fitur-fitur yang ada pada Macintosh System Software 7 yaitu Sistem 7 mendukung penggunaan warna yang beraneka ragam selain hitam putih dalam penggunaan antarmuka. Sistem 7 sudah dapat menggunakan fitur virtual memory tanpa harus menggunakan add-on pihak ketiga. Sistem 7 merupakan sistem operasi pertama yang dapat menggunakan kooperatif multitasking secara otomatis. Sistem 7 menggunakan fitur file sharing pribadi. Sistem 7 menambahkan fitur QuickTime dan juga menambahkan aplikasi AppleScript, yaitu bahasa pemrograman yang mendukung scripts. Sistem 7 mendukung TrueType, yaitu teknologi outline font terbaru yang dikembangkan oleh Apple. Sistem 7 menambahkan fitur Publish and Share, yaitu fitur yang memperbolehkan data untuk dipublikasikan oleh sebuah aplikasi dan diimpor oleh yang lain, dan data dapat diupdate secara dinamis. Sistem 7 menambah kemampuan drag and drop untuk dapat membuka aplikasi dengan menyeret dan menaruh ikon dokumen ke ikon aplikasi. Sistem 7 menambahkan fitur stationery. Selanjutnya, Sistem 7 versi 1 mengenalkan sistem enablers sebagai metode untuk mendukung sistem operasi model baru tanpa memperbarui file sistem yang sebenarnya. Sistem 7.1 Pro mengupdate fitur Finder menjadi versi Finder 7.1 versi 3, QuickTime 1.6 versi 1, AppleScript 1 versi 0. Sistem 7.1 versi 2 menambahkan fitur Modern Memory Manager. Sistem 7 versi 5 menambahkan fitur Control Script yang menyediakan jalan yang lebih cepat bagi pengguna untuk menggunakan volume system, mengorganisir file sharing dan printer, dan mengubah resolusi monitor dan transparansi warna yang dimana sudah tersedia di Macintosh untuk model desktop untuk pertama kalinya. Fitur tersebut sebelumnya sudah ada pada seri PowerBook. Sistem 7 versi 5 menambahkan fitur Launcher, Apple Guide, dan Stickies, dan menambah kemampuan drag and drop di mana pengguna dapat melakukan cut and paste tanpa harus melalui clipboard dan cukup dengan menyeret dan menaruh file bahkan teks ke direktori maupun dokumen yang digunakan. macOS 7.6 dirilis pada tahun 1997. Apple mulai mengganti nama
OS-nya sejak dirilisnya sistem 7.6 pada Januari 1997. macOS 7.6 adalah sistem 7.6 yang diganti namanya, dan sejak saat itu macOS mulai diperkenalkan untuk versi-versi selanjutnya. Syarat umum sistem macOS 7.6 yaitu RAM minimal 8 MB, ukuran hard drive minimal 800 MB. Update yang ada pada macOS 7.6 yaitu Quick Draw dikembangkan dan juga memperbaiki bug. Aksesoris desktop dan aplikasi lainnya pada menu Apple dikoreksi, di mana Apple System Profiler pada menu Apple Extra dipindahkan pada menu Apple Stickies. Selanjutnya yaitu macOS 8, dirilis pada tahun 1997. Versi ini dirilis untuk menjaga macOS tetap maju dari kesusahan yang dialami oleh Apple. macOS 8 mendapat 5 update, yaitu macOS 8 versi 0 sampai macOS 8 versi 6. Pada macOS 8 ditambahkan fitur multithread. Keunggulannya yaitu responsivitas. Multithreading memiliki kemampuan agar aplikasi tetap responsif terhadap input. Yang kedua, eksekusi perintah yang lebih cepat. Yang ketiga, konsumsi sumber daya lebih rendah. Pemanfaatan sistem yang lebih baik. Penyederhanaan pembagian dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah paralelisasi. Aplikasi yang ingin dimanfaatkan inti multicore dan multiprosesor untuk membagi data dan tugas ke dalam sub-sub tugas dan membiarkan arsitektur dasar mengorganisir bagaimana thread dijalankan, baik melalui satu inti ataupun dengan paralel pada prosesor yang banyak inti. macOS 9 dirilis pada tahun 1999. Diperkenalkan dengan implementasi dari multi-user support. Versi ini mendapat 8 update, yaitu dari macOS 9.0 sampai macOS 9.2 versi 2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk menggunakan sistem macOS 9 yaitu minimal memiliki 40 MB RAM, memiliki minimal 150 MB sampai 250 MB ruang kosong pada disk untuk dipasang dengan mudah, bergantung pada opsi yang dipilih dan ukuran dan format drive. Komputer harus menggunakan komputer Apple macOS berbasis prosesor PowerPC. macOS 10.0 dengan kode nama Cheetah mendapatkan 5 update, yaitu dari 10.0 versi 0 hingga 10.0 versi 4. Syarat sistem RAM minimal 64 MB. Yang kedua, komputer dukungan yaitu PowerMac G3, G4, G4 Cube, iMac, PowerBook G3, PowerBook G4, iBook. Ukuran hard drive minimal 800 MB. Kelemahan pada macOS 10.0 yaitu responsif antarmuka yang sangat lambat dan kurangnya stabilitas. macOS 10.1 dengan kode nama Puma. Versi ini mendapatkan 6 update, yaitu 10.1 versi 0 sampai 10.1 versi 5. Syarat sistem dari macOS X 10.1 yaitu komputer dukungan yaitu PowerMac G3, PowerMac G4, PowerMac G4 Cube, iMac G3, iMac DV, PowerBook, iBook. RAM minimal 64 MB dan ruang kosong pada hard drive 1500 MB. Update pada macOS 10.1 yaitu meningkatkan kinerja di seluruh sistem, CD dan DVD burning yang lebih mudah,
Driver OpenGL lebih baik dari versi sebelumnya. macOS 10.2 dengan kode nama Jaguar. macOS 10.2 dirilis pada tahun 2002. Perkembangannya adalah didukungnya MPEG 4 pada QuickTime, journaling pada HFS Plus, Quartz Extreme, dan Universal Access. Syarat sistem untuk macOS 10.2 yaitu komputer dukungan yaitu Power Mac G3, Power Mac G4, Yearly Power Mac G5, iMac, PowerBook G3, PowerBook G4, iBook. RAM minimal 128 MB. Tipe prosesor yaitu PowerPC G3, G4 atau G5. Fitur-fitur yang ada pada macOS 10.2 yaitu adanya address book, Finder, Mail, Quartz Extreme, Sherlock 3, Universal Access, QuickTime 6, dan aplikasi baru yaitu Inkwell. Selanjutnya yaitu macOS 10.3 Panther yang dirilis pada tahun 2003. Sistem ini mendapatkan 10 update yaitu dari macOS X 10.3 versi 0 hingga 10.3 versi 9. Fitur-fitur yang ada pada macOS Panther ini ialah QuickTime sekarang mendukung pixelate video definisi tinggi kodek. Xcode Developer Tools berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya dengan menggunakan GCC 3.3. Aplikasi baru yaitu Phonebook, FileVault, AVI Chat, Safari. Syarat-syarat macOS X 10.3 yaitu komputer dukungan yaitu PowerPC G3, G4 atau G5 dengan minimal prosesor 233 MHz. Setidaknya memiliki 1,5 GB hard disk space yang tersedia. Memiliki CD drive, adanya akses internet, dapat menggunakan kamera FireWire DV atau webcam. Selanjutnya yaitu macOS X 10.4 dengan kode nama Tiger. macOS ini dirilis pada tahun 2005. Dihargai sebesar $130. Versi ini mendapatkan 12 update yaitu dari 10.4 versi 0 hingga 10.4 versi 11. Syarat sistem macOS 10.4 yaitu sebuah PowerPC G3 atau G4 ataupun prosesor G5 berjalan pada 300 MHz atau lebih tinggi. Firewire yang sudah terpasang tetap, minimal memiliki 258 MB RAM, memiliki ruang pada hard disk setidaknya 3 GB dan 4 GB ruang kosong pada hard disk termasuk Xcode 2 Tools, minimal 2 GB untuk menginstal, memiliki DVD-ROM drive. Perkembangan yang ada pada macOS ini ialah mengoptimalkan kerja kernel. Yang kedua, memperbarui libsystem dengan versi 32 bit dan 64 bit dikombinasikan dengan perubahan kernel tersebut. Daemon startup baru yang disebut Launch memungkinkan untuk boot lebih cepat. Dialog pencetakan di macOS ini sekarang memiliki sebuah menu drop-down. Adanya pengembangan terhadap resolusi. macOS X 10.5 dengan kode nama Leopard dirilis pada tahun 2007 dan mendapatkan 9 update yaitu dari macOS 10.5 versi 0 hingga versi 8. Syarat sistem macOS X 10.5 yaitu harus menggunakan prosesor Intel atau PowerPC G5, G4 pada 867 MHz atau lebih tinggi. Adanya optical drive internal ataupun eksternal. Memiliki RAM minimal 512 MB, kapasitas hard drive yang kosong minimal 9 GB. Fitur-fitur yang ada pada macOS ini ialah Mail. Mail adalah aplikasi bawaan pada macOS ini. Mail digunakan untuk mengatur keluar masuk email Anda. Mesin diciptakan oleh Apple untuk pengguna yang memiliki kebiasaan buruk yaitu tidak melakukan backup data. Photobooth adalah aplikasi yang diciptakan untuk mendampingi kamera iSight
terintegrasi yang dapat ditemukan di MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, dan iMac. Adanya iTunes. Selanjutnya adalah macOS X 10.6 Snow Leopard. Tampilannya hampir sama dengan macOS X 10.5 Leopard. macOS X 10.6 Snow Leopard dirilis pada tahun 2006 dengan mendapatkan 9 update, yaitu 10.6 versi 0 sampai dengan 10.6 versi 8. Leopard sudah menggunakan teknologi proses data 64 bit. Hal ini berarti aplikasi dapat dijalankan dengan cepat dan stabil. macOS X Snow Leopard diberi fungsi Time Machine yang merupakan fasilitas backup dengan kecepatan kinerja 50% lebih cepat dari sebelumnya. macOS 10.7 dengan kode nama Lion dirilis pada tahun 2010 dan mendapatkan 6 update, yaitu dari 10.7 versi 0 hingga 10.7 versi 5. Fitur-fitur yang ada pada Lion yaitu AirDrop yang dapat digunakan untuk berbagi file, address book yang sudah menggunakan antarmuka seperti penggunaan iPad, auto correction yang bekerja seperti perangkat iOS, adanya Fontbook 3 menyediakan tampilan yang lebih fleksibilitas dengan karakter glyph yang disediakan oleh font tertentu, adanya aplikasi layar penuh dan suara multibahasa berkualitas tinggi, adanya Mac App Store, adanya Mail versi 5 menggunakan tampilan mirip iPad dengan tampilan layar penuh, menggunakan model percakapan kronologis untuk menata percakapan, dan mendukung Exchange 2010. Fitur-fitur yang dihapus yaitu Save As, Front Row, Rosetta, Adobe Flash Player dan Java Runtime Environment, iSync, Remote Install macOS X. macOS X 10 selanjutnya yaitu macOS X 10.8 Mountain Lion dirilis pada tahun 2012. Versi ini mendapatkan 6 update. Syarat-syarat sistem macOS 10.8 Mountain Lion yaitu minimal RAM 2GB, dan memiliki ruang hard disk yang kosong sebesar 8GB. Dapat digunakan dalam iMac pertengahan 2007 atau lebih baru, MacBook aluminium, MacBook polikarbonat 2009 atau lebih baru, MacBook Pro 2007 atau lebih baru, Mac Mini 2009 atau lebih baru, Mac Pro 2008 atau lebih baru, dan Xserve 2009 atau lebih baru. Selanjutnya yaitu macOS X 10.9 dengan kode nama Mavericks. Dirilis pada tahun 2013 dan mendapatkan 6 update, yaitu dari 10.9 versi 0 hingga 10.9 versi 5. Fitur-fitur yang ada pada macOS Mavericks yaitu adanya Finder dengan tab, Notification Center widget, dapat menyimpan ke dalam format PDF. macOS X 10.10 dengan kode nama Yosemite dirilis pada tahun 2014 dan mendapatkan 6 update, yaitu dari 10.10 versi 0 hingga 10.10 versi 5. Pembaruan yang ada pada macOS 10.10 Yosemite ini ialah tampilannya yang tidak mirip dengan OS Mac, melainkan mirip dengan iOS. Browser bawaan asli Apple yaitu Safari mengalami perubahan drastis dan diklaim lebih cepat dari sebelumnya. Selanjutnya adalah macOS X 10.11 dengan kode nama El Capitan. Dirilis pada tahun 2015 dan mendapatkan 7 update, yaitu dari 10.11 versi 0 hingga 10.11 versi 6. macOS X 10.12 dengan kode nama Sierra. Syarat sistem macOS X Sierra yaitu memerlukan setidaknya 2GB memori, 2GB RAM, memerlukan ruang penyimpanan yang kosong sebesar 8,8GB. Perangkat yang mendukung macOS X Sierra yaitu iMac,
dari akhir tahun 2009 atau yang lebih baru, MacBook akhir 2009 atau yang lebih baru, dan masih banyak lagi. Itu fitur-fitur yang ada pada macOS X Sierra, yaitu macOS Sierra dapat menggunakan Siri, yaitu Intelligent Personal Assistant yang ada pada iOS. Nama saya Rebecca, saya akan mempresentasikan program Office dan browser. Program Office terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah Pages. Fungsi dari Pages sama seperti Microsoft Word, yaitu program pengolah kata. Versi terbaru dari Pages adalah Pages 6.0.5. Yang kedua adalah Numbers. Fungsi dari Numbers sama seperti Microsoft Excel, yaitu program pengolah angka. Fungsi terbaru dari Numbers adalah Numbers 3.5.3. Yang ketiga adalah Keynote. Fungsi dari Keynote sama seperti Microsoft PowerPoint, yaitu membuat presentase dalam bentuk slide. Versi terbaru dari Keynote adalah Keynote 7.0.5. Perbandingan antara Pages dan Google Docs. Yang pertama, Google Docs tidak memiliki insert link, line spacing, list style, clear formatting, tag direction. Yang kedua, Google Docs tidak bisa menginsert gambar, grafik, dan shape, sedangkan Pages bisa. Yang ketiga, Google Docs tidak memiliki fitur spell check dan word account. Yang keempat, lebih mudah untuk menambahkan komentar pada Google Docs dibandingkan dengan Pages. Dari Google Docs kita bisa mengetahui siapa yang memberi komentar dan dapat menambahkan komentar tersebut atau membalas. Yang kelima, Google Docs tidak dapat mengimport dan menginstal dokumen Word, sedangkan Pages bisa. Perbandingan antara Pages dan Microsoft Word. Yang pertama, Pages dapat menghubungkan dokumen-dokumen melalui iCloud ke semua perangkat Mac dan iOS, sedangkan Word tidak bisa. Yang kedua, Pages dapat membaca dan mengedit dokumen yang berformat Word, sedangkan Word tidak bisa. Yang ketiga, desain Pages minimalis, sedangkan Word penuh dengan tombol-tombol dan toolbar. Yang keempat, dengan Pages kamu dapat menyimpan dokumenmu dengan 4 format, yaitu Pages, Word, PDF, dan EPUB. Perbandingan antara Numbers dan Microsoft Excel. Yang pertama, Numbers lebih simpel dibandingkan Excel. Yang kedua, grafik pada Numbers lebih bagus dibandingkan Excel. Yang ketiga, Numbers lebih cocok digunakan untuk mengatur keuangan pribadi dan jadwal liburan, sedangkan Excel lebih cocok digunakan untuk bisnis dan akademik yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Yang keempat, Excel memiliki 400 rumus dalam 11 kategori, sedangkan Numbers hanya memiliki 262 rumus dalam 10 kategori. Perbandingan antara Keynote dan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, Keynote memiliki template dengan desain yang stylish. Yang kedua, Keynote memiliki tema, animation, dan transition yang lebih beragam daripada PowerPoint. Yang ketiga, dengan Keynote kita dapat dengan mudah mengolah gambar. Yang keempat, dalam membuat grafik pada Keynote, tabel datanya mengambang di atas, sedangkan PowerPoint menggunakan setengah dari layar komputer untuk tabel datanya. Yang kelima, Keynote hanya dapat digunakan di macOS, sedangkan PowerPoint dapat digunakan di Windows dan macOS. Browser. Safari adalah sebuah perambahan web buatan Apple Inc. yang awalnya ditujukan khusus bagi sistem operasi macOS. Safari dipasang bersama macOS 10 dan merupakan perambahan web bawaan dari sistem operasi tersebut sejak macOS 10 versi 10.3. Sebelumnya, dari tahun 1997 hingga 2003, macOS 10 menggunakan Internet Explorer for Mac sebagai perambahan web bawaan. Pada 11 Juni 2007, versi pratayang untuk Windows baik yang cocok untuk Windows XP dan Windows Vista dari Safari diperkenalkan pada Muktamar Pengembang Sedunia Apple di San Francisco. Perbandingan antara Safari dan Google Chrome dan Firefox. Yang pertama, Safari memiliki fitur Nitro Engine. Dengan fitur ini kita dapat mengelola aplikasi-aplikasi web dengan lebih cepat karena Nitro Engine dapat mengeksekusi JavaScript 8 kali lebih cepat dibandingkan dengan browser lainnya. Pada Firefox, loading lama saat mulai start. Yang kedua, saat memulai mode privat pada Firefox, kita harus menutup semua halaman dalam mode regular, sedangkan Safari tidak perlu. Yang ketiga, Chrome lebih cocok digunakan untuk membuka situs-situs berita dan situs-situs portal sejenis
karena situs-situs tersebut memiliki banyak teks sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Yang keempat, Safari dilengkapi dengan Coverflow yang membuat tampilan bookmark dan history browser lebih nyaman. Yang kelima, Safari juga mendukung format modern web berbasis HTML5 yang dapat mengumpulkan web-web favorit yang sering dibuka oleh pengguna dalam bentuk thumbnail, mirip dengan yang dimiliki oleh Opera. Nama saya Lina Fiata. Saya akan mempresentasikan tentang Media Player dan Intelligent Personal Assistant yang ada pada Macintosh. Yang pertama adalah Media Player. Media Player mencakup video, grafis, dan audio. Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan grafis adalah iPhoto atau Photos. iPhoto adalah aplikasi manipulasi foto digital yang dikembangkan oleh Apple Inc. iPhotos dimasukkan ke semua perangkat Macintosh PC dari 2002 sampai 2015 dan kemudian digantikan dengan Photos. Photos adalah aplikasi pengatur dan pengedit foto yang dirilis pada 17 September 2014. Aplikasi yang digunakan untuk mendengarkan audio yaitu iTunes, sebuah peranti lunak dari Apple Inc. yang bisa memutar, mengorganisasi, dan membeli lagu. iTunes juga bisa digunakan untuk mengelola isi dari iPod, iPhone, iPod Touch, dan iPad. Para pengguna iOS menggunakan iTunes untuk mengunduh aplikasi dari App Store. Yang kedua adalah Intelligent Personal Assistant. Siri adalah asisten pribadi pintar yang menolong Anda menyelesaikan segala sesuatu cukup dengan meminta. Siri memungkinkan Anda menggunakan suara Anda untuk mengirim pesan, jadwal pertemuan, melakukan panggilan telepon, dan lainnya. Tetapi Siri tidak seperti perangkat lunak pengenal suara konvensional yang mengharuskan Anda untuk mengingat kata kunci dan menyebutkan perintah tersebut. Siri mengerti suara natural Anda. Perkenalkan, nama saya Jennifer Kosasi. Saya akan mempresentasikan tentang text editor dan store yang ada pada Macintosh. Yang pertama adalah text editor. Text editor untuk Macintosh adalah TextEdit. TextEdit merupakan pengganti dari Simple Text. TextEdit adalah sebuah pengolah kata dan text editor yang simple dan bersifat open source. TextEdit pertama dikembangkan oleh Netscape dan OpenStep. Tetapi sejak perusahaan Next diambil alih oleh Apple Inc., TextEdit kemudian didistribusi ke semua perangkat macOS. Yang kedua adalah Store. Store dalam Macintosh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu App Store. App Store adalah tempat untuk mengunduh aplikasi untuk iOS dan Mac. Yang kedua adalah iTunes Store. iTunes Store adalah toko digital media yang dioperasi oleh Apple Inc. Dibuka pada tanggal 28 April 2003 dan merupakan vendor penjual musik terbesar. Perbandingan antara App Store dan Play Store. Yang pertama adalah App Store mempunyai pembagian kategori yang sangat jelas, rapi, dan terorganisir. Yang kedua, Play Store memiliki keterangan yang tidak akurat. Contohnya, size. Kebanyakan game Android mempunyai installer yang kecil, tapi begitu diinstal, dia meminta tambahan data sehingga kita tidak akan tahu berapa ukurannya sampai benar-benar terinstall. Ketiga, App Store memiliki sistem redeem dan gifting, sedangkan Play Store tidak. Movie Maker dan Video Maker. iMovie. iMovie adalah aplikasi software video editing dijual oleh Apple Inc. untuk Mac dan iOS atau iPhone, iPad, iPad mini, dan iPod Touch. Ini pada awalnya dirilis pada tahun 1999 sebagai Mac OS 8. Aplikasi dibundle dengan konsumen model Mac Firewire Enable pertama. iMac TV sejak versi 3, iMovie telah menjadi aplikasi OS 10 hanya disertakan dengan iLife Suite aplikasi Mac. Dari tahun 2003, iMovie disertakan gratis dengan semua komputer Mac baru. iMovie dapat mengimpor rekaman video ke Mac baik menggunakan antarmuka fireware pada kebanyakan format mini DV, kamera video digital, atau komputer port USB. Hal ini juga dapat
mengimport video dan foto file dari hard drive. Dari sana, pengguna dapat mengedit foto dan video klip dan menambahkan judul, tema, musik, dan efek termasuk koreksi warna dan peningkatan video, alat dasar, dan transisi seperti slide. Selanjutnya, database. iDatabase. iDatabase memudahkan semua orang untuk membuat dan mengatur koleksi, inventory, list, dan database. iDatabase cocok untuk orang yang ingin mengatur dan mencari informasi yang berguna dengan cepat. iDatabase untuk Mac menawarkan cara paling mudah untuk mengatur informasi, membership, list, pengeluaran, proyek, dan menyimpan password internet, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Kelompok 6, kali ini saya presentasikan tentang Cloud Storage dan Email Application. Kita mulai terlebih dahulu dengan Cloud Storage. Cloud Storage yang terdapat pada Apple biasa kita sebut sebagai iCloud merupakan layanan komputasi alam kemarin dipublikasikan oleh Apple. iCloud memungkinkan para penggunanya untuk mensinkronisasi data seperti foto, video, musik, dan dokumen ke dalam iPod, iPad, Apple Touch, dan MR komputer pada waktu yang bersamaan secara otomatis, sehingga pengguna dapat mengakses data di masa apa saja tanpa perlu membackup data terlebih dahulu secara manual. iCloud bekerja pada perangkat yang memiliki sistem operasi Windows 10, iOS, dan Microsoft Windows. Oke, selanjutnya email application. Email application terdapat pada Apple disebut Apple Mail atau yang sering kita sebut dengan Mail adalah program yang digunakan untuk mengolah email pengguna yang telah dimasukkan ke dalam iOS, dan watchOS. Mail pertama kali dikembangkan oleh NET sebagai Nextmail, bagian dari sistem operasi Nextstep. Mail kemudian dimasukkan ke dalam produk Apple sejak Next diambil oleh Apple. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang program menunjang hobi yang ada di Macintosh. Salah satu program yang ada di Macintosh adalah program yang menunjang hobi di Macintosh adalah GarageBand. Adalah sebuah sistem rekaman yang berbasis komputer yang dirancang untuk menggantikan studio rekaman tradisional untuk OS 10 dan iOS yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan musik. GarageBand sendiri ini dikembangkan oleh Apple dan GarageBand mendukung banyak format suara tetapi tidak untuk MP3. Selanjutnya adalah command prompt yang ada di Macintosh. Command prompt di Macintosh bernama terminal dengan ekstensi app. Ada terminal emulator bawaan sistem operasi Macintosh original system. Terminal pertama kali dikembangkan untuk Nextstep dan OpenStep. Demikianlah presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga presentasi hari ini dapat membantu untuk memahami tentang Macintosh lebih dalam. Terima kasih.